Sekali lagi dimohon untuk peserta PKPA untuk menyalakan terlebih dahulu kameranya, karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nizal Ar-Ramadhani. Di sini saya selaku moderator. Sebelum itu, saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Dr. Ari Purwadi Esa MH. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mas Misal. Selamat pagi semua. Apa kabar Bapak Ari hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga keadaan yang sama untuk semua peserta dan Mas Misal. Ya, baik. Alhamdulillah. Ya. Pada pagi hari ini, Bapak Dr. Ari Purwadi Esa MH, mohon maaf, ini akan membawakan materi sistem peradilan Indonesia. Namun sebelum itu saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari beliau. Beliau, Bapak Dr. Ari Purwadi SHM, merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Riwayat pendidikan beliau, pada tahun 1982, beliau lulus Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kemudian pada tahun 2002, beliau lulus Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama, Surabaya. Kemudian pada tahun 2014, beliau lulus Doktor Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kemudian beliau mendapatkan penghargaan. Yang pertama, mendapatkan penghargaan Satya Lancana Karya Satya ke-20 tahun 2011. Kemudian yang kedua, beliau mendapatkan penghargaan Satya Lancana Karya Satya ke-30 tahun 2015. Untuk itu, langsung saja kepada yang terhormat Bapak Dr. Ari Purwadi SHM, waktu dan layar dipersilakan. Monggo Bapak untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Mas Misal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Dan pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu. Syukur alhamdulillah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan Yang Maha Esa. Saya berharap para peserta PKPA angkatan ke-16 nih, Mas Misal. Angkatannya? Baik, Pak. Angkatan ke-16. Ya, angkatan 16. Dalam keadaan sehat, kurang satu apapun juga. Tadi sudah dibacakan oleh Mas Misal kurikulum vitae saya, dan saya ini adalah pegawai negeri ya, diperbantukan, dan sudah 40 tahun di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, sehingga saya tidak boleh berpraktek karena pegawai negeri, tapi apa yang pengalaman saya tentu berkaitan dengan saya sebagai ahli di beberapa persidangan yang dipanggil oleh penggugat maupun tergugat. Background saya memang hukum perdata. Dan mudah-mudahan dengan pengalaman ini, dengan tugas yang diberikan oleh PKPA, kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan Pradi, bisa saya sampaikan dengan baik, dengan
tugas saya adalah dengan itu sistem peradilan Indonesia. Dari peserta ini barangkali sudah tahu saya ya, mungkin ada yang alumninya Fakultas Hukum Universitas Kusuma Surabaya. Jadi sudah 40 tahun jadi hakim senior. Sebenarnya bulan Agustus itu akan mengakhiri pensiun saya sebagai pegawai negeri sipil ASN. Baik, hari ini saya akan coba berbicara tentang sistem peradilan Indonesia. Jadi kalau kita berbicara tentang sistem, maka di situ kita bicara tentang komponen-komponen apa yang ada di dalam suatu sistem. Dan ketika kita bicara tentang sistem peradilan, maka kita tidak bisa bicara tentang, kita harus berbicara tentang sistem hukum. Ya. Jadi sistem hukum yang ada di Indonesia tentu sistem hukum yang menganut tradisi civil law system, dan itu berbeda dengan common law system. Karena tradisi civil law system, maka tentu praktik yang ada di peradilan memang berbeda dengan yang ada di common law system. Nanti secara garis besarnya nanti terakhir akan saya sampaikan bagaimana peranan hakim di dalam tradisi civil law system kalau kita bandingkan dengan common law system. Sebagai suatu negara hukum, tentu Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu tentu saja melalui kekuasaan kehakiman, dan kekuasaan kehakiman itu dilakukan dengan perantaraan peradilan. Kalau kita lihat di dalam konstitusi kita, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana di dalam pasal 24 ayat 1, di situ ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman ini merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Semangat dari pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 inilah kemudian diturunkan di dalam Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Jadi susunan sistem peradilan di Indonesia itu dasar hukumnya itu ada di dalam Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Saya gambarkan susunan itu dalam bentuk ini, dalam bentuk apa ini ya, gambar ini ya, dalam bentuk gambar ini. Saya kira saudara-saudara tidak asing lagi lah. Kalau kita bicara tentang peradilan di Indonesia, maka peradilan negara tertinggi itu ada Mahkamah Agung. Awalnya memang hanya Mahkamah Agung. Kemudian pada waktu amandemen-amandemen yang terjadi terhadap Undang-Undang Dasar 45, maka Mahkamah Agung didampingi oleh Mahkamah Konstitusi. Ya. Di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sendiri, maka di situ dikatakan bahwa ada lingkungan badan peradilan, yaitu ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Saya kira ini saudara-saudara sudah familiar tentang itu. Yang lebih penting lagi adalah bahwa peradilan di Indonesia itu sebenarnya adalah melaksanakan tugas bebas dari intervensi yang kita lihat diamanatkan di dalam pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945.
Dan kalau kita baca di dalam bab 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, itu mengatur tentang pelaku kekuasaan kehakiman. Jadi di dalam pasal 14-nya itu dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Jadi di dalam melaksanakan tugasnya tentu peradilan ini bebas dari segala bentuk intervensi. Kalau kita lihat susunan peradilan itu memang ada peradilan tingkat pertama, ada peradilan banding, ada peradilan kasasi. Ada peradilan kasasi yang berpuncak di Mahkamah Agung. Namun demikian, kita seringkali secara familiar dihadapkan pada pengadilan khusus. Pengadilan khusus. Kalau kita bicara tentang pengadilan khusus, itu banyak sekali. Ya, jadi banyaknya itu terjadi pada peradilan umum. Ya, peradilan umum itu nanti ada peradilan khusus, yaitu ada pengadilan anak, pengadilan niaga, ya, ada pengadilan hak asasi manusia, ada pengadilan tindak pidana korupsi, ada pengadilan hubungan industrial. Ya, kalau terkait dengan peradilan agama, memang itu ada di Aceh, kita melihat adanya pengadilan syariah Aceh. Nah, kemudian untuk peradilan tata usaha negara, itu ada pengadilan pajak. Mengapa susunan sistem peradilan ini disampaikan kepada peserta PKPA? Harapannya nanti tidak salah kamar. Ketika akan berperkara, beracara, maka tidak salah kamar, ya, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh badan peradilan. Saya kira di dalam hukum acara perdata kita pernah melihat, telah memahami tentang kompetensi mengadili, kewenangan mengadili. Ada kompetensi absolut dan ada kompetensi relatif. Nah, kompetensi absolut inilah yang harus kita pahami sebagai kekuasaan atau kewenangan mengadili berdasarkan jenis perkaranya, dan jenis perkaranya itu tentu diatur di dalam undang-undang masing-masing yang mengatur badan peradilan itu. Jadi jangan salah masuk, karena akibatnya tentu bisa jadi putusannya tidak diterima nanti, ya, ketika mengajukan gugatan misalnya. Jadi dari situlah mengapa diberikan yang terkait dengan kompetensi absolut. Kemudian tadi kita bicara tentang ada istilah peradilan dengan pengadilan. Ya, kalau pengadilan itu lebih mengarah pada badannya, pada instansinya, ya, instansi resminya yang melaksanakan sistem peradilan. Ya, melaksanakan sistem peradilan itu berupa apa? Memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Jadi sebenarnya ada 3 kata kunci tugas dari badan pengadilan, itu adalah memeriksa, mengadili, dan memutus. Ya, kalau peradilan ini adalah prosesnya, ya, proses yang dijalankan di pengadilan itu. Ya, bagaimana proses yang dijalankan, ya, untuk melaksanakan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili. Ya, inilah kita pelajari di mana prosesnya itu di dalam hukum acaranya.
di dalam hukum formilnya. Ya. Sepintas kilas badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, saya sampaikan kalau peradilan umum itu 3 kata kunci tadi, memeriksa, mengadili, memutus, baik perkara pidana dan perkara perdata. Kalau peradilan agama itu adalah perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Ya, kalau militer tentu itu kaitannya dengan perkara tindak pidana militer. Jadi tindak pidana militer. Kalau perkara perdatanya melibatkan militer ya tidak ke peradilan militer ya. Kita lihat bisa ke peradilan umum dan bisa ke peradilan agama. Kemudian peradilan tata usaha ini adalah memutus, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tata usaha negara. Nah, ini yang terakhir ini memang peradilan tata usaha ini adalah baru ya, sekitar tahun 85 itu kita baru mendapatkan ini, ada peradilan tata usaha. Jadi datangnya itu terakhir ya. Terus silakan. Nah, ketika kita bicara tentang sistem peradilan Indonesia, maka tadi sudah saya katakan di dalam peradilan yang ada itu tentu mempunyai tugas dan wewenang. Dan tugas dan wewenang itu tentu diatur di dalam undang-undang masing-masing. Ya, tentu yang pokok tadi itu adalah kekuasaan kehakiman. Ya, kita tahu bahwa kekuasaan negara dalam suatu negara itu kita bedakan menjadi 3. Legislatif, ya, badan pembuat undang-undang, eksekutif, pemerintah, dan badan yudisial, ya, kekuasaan kehakiman. Nah, kemudian ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 85. Kemudian terakhir itu sudah dilakukan perubahan, yaitu tentang Mahkamah Agung. Kemudian Undang-Undang Nomor 24, Nomor 23 tentang Mahkamah Konstitusi. Ya, Mahkamah Konstitusi inilah juga lembaga baru, ya, lembaga baru. Kemudian yang terkait dengan peradilan umum itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 86. Ya. Kemudian peradilan agama yang terakhir itu diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dan untuk peradilan tata usaha itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86. Ketika kita membaca dasar-dasar hukum dari badan-badan peradilan ini, maka saya ingatkan bahwa kalau itu judulnya itu perubahan, ya perubahan, ya, diubah, maka kalian harus tetap melihat induknya, karena yang mengubah, undang-undang yang berubah itu, yang mengubah itu tentu ada pasal-pasal yang tetap masih berlaku. Jadi kalau mereferensikan undang-undang, untuk mengutip undang-undang dilihat. Ya, seperti contoh misalnya, ketika kita bicara tentang peradilan umum, ya itu tentu tahun 86 harus dilihat. Ya, kemudian melihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. Pasal-pasal mana yang diubah. Kalau tidak ikut diubah, berarti itu masih tetap berlaku. Dan terakhir tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir itu ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yaitu tentang peradilan militer, ya, belum diubah sampai
Lanjut. Nah, tadi disampaikan bahwa kalau kita bicara tentang sistem peradilan di Indonesia dan bentuknya, itu tentu mau tidak mau kita harus membuka undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Jadi tadi sudah sempat saya singgung dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 45, kemudian junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan junto Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Jadi ada Mahkamah Agung, kemudian ada badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, ada peradilan khusus, ya, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Ya. Badan peradilan yang ada di bawahnya tadi berupa lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Lanjut. Ya. Kemudian Mahkamah Agung. Ya, Mahkamah Agung ini dikenal dengan pemeriksaan secara judex juri. Ya. Ini adalah pengadilan negara yang tertinggi di Indonesia, di mana tugas yang diberikan dan wewenang yang diberikan oleh Mahkamah Agung itu pertama mengadili pada tingkat kasasi, dua menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, tiga memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam hal permohonan gerasi dan rehabilitasi, dan yang keempat mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi. Jadi dari 7 Hakim Konstitusi itu ya 3 ada usulan dari Mahkamah Agung sebagai hakim karier. Ya, kalau kita bicara tentang Mahkamah Agung, mau tidak mau dasar-dasar hukumnya mohon untuk bisa dilihat di dalam Undang-Undang Dasar kita dan juga di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oke, lanjut. Silakan lanjut. Ya. Di samping itu memang Komisi Yudisial ini sebenarnya tidak termasuk dalam sistem peradilannya, tapi saya akan bicara ini karena Komisi Yudisial ini memang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu di samping ada Komisi Yudisial, ada Komisi Pemilihan Umum. Ya, ada di sana. Jadi Komisi Yudisial itu memang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Yang wewenangnya mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dan ini adalah merupakan lembaga yang sifatnya mandiri dan tidak ada campur tangan dari pihak manapun juga, pengaruh kekuasaan lainnya. Dan tanggung jawab publiknya ini melalui DPR. Dan setiap tahun menyampaikan laporan dan ada akses informasi yang lengkap dan akurat yang dilakukan secara terbuka. Ya. Hari ini kita akan bicara tentang kontroversi putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai gugatan yang diajukan oleh Partai Prima. Ya kan? Itu. Dan nampaknya kemarin saya baca Komisi Yudisial akan melakukan pemeriksaan terhadap majelis hakim yang memutus itu. Ya, yang kontroversial sekali itu adalah
penundaan tahapan pemilihan umum. Ya, ini menjadi menarik ya, karena memang kemudian ternyata perlu dilakukan Komisi Yudisial ya, nampaknya apakah ini dilakukan atau tidak, tapi di dalam berita itu dikatakan akan memanggil dan melihat apakah majelis hakim itu telah ada indikasi melakukan pelanggaran etika kehormatan hakim. Jadi kewenang Komisi Yudisial itu diantaranya adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Nah, jadi ukurannya tentu apakah hakim itu ada indikasi melakukan pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim ya. Dan itu sudah dibuat oleh Komisi Yudisial bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Ini menjadi menarik karena memang banyak sekali Komisi Yudisial itu kalau kita lihat aduan-aduan dari masyarakat tentang banyaknya hakim-hakim yang diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim. Nah, dari sanalah paling tidak ini menjadi track record bagi hakim yang bersangkutan kan, tidak bisa menjaga kehormatan ataupun juga keluhuran martabat sebagai hakim. Terus lanjut. Nah, ini tadi ya tugasnya pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 itu ya, memantau pengawasan. Jadi mengapa dipanggil ya mungkin karena ini kemudian membuat kegaduhan publik ya. Ya, berita itu adanya kegaduhan publik, maka ada indikasi dan tentu akan dipanggil. Dan yang terakhir itu mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Nah, ini bukan hakimnya tapi perorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan, keluhuran martabat hakim. Jadi ada suatu kewenangan Komisi Yudisial bisa melakukan langkah hukum mengenai hal ini. Kemudian tadi lingkup peradilan di Indonesia saya mulai dengan peradilan umum. Jadi peradilan umum itu pengadilan negeri kan. Tingkat pertama itu pengadilan negeri dan kedudukannya di ibu kota, kabupaten, kota. Wewenang memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata. Nah, tentu ketika kita bicara tentang pengadilan negeri, termasuk juga pengadilan tinggi, tingkat banding, yang itu kedudukannya di provinsi, maka kita harus hati-hati yang terkait dengan kompetensi relatif, terkait dengan perkara perdata. Jadi karena setiap kabupaten atau kota itu ada pengadilan negerinya. Jika kita mengajukan gugatan, ditujukan kepada ketua pengadilan negeri mana, maka harus hati-hati terkait dengan kompetensi relatif. Ya, wilayah hukum, daerah hukum, terkait dengan wilayah atau daerah hukum. Sehingga kalau mengajukan gugatan itu harus betul-betul terkait dengan, ingat di dalam HIR itu diatur di dalam pasal 118 HIR. Asasnya adalah asas aktor sequitur forum re. Ya. Oke, lanjut. Nah, ada peradilan khusus. Ya. Nah, peradilan khusus itu di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
disebutkan di dalam Undang-Undang Peradilan Umum bahwa di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. Ya, pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Ya, ketentuan mengenai syarat, tata cara pengangkatan dan pemerintahan serta tunjangan hakim ad hoc diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini satu kesempatan bagi praktisi, akademisi untuk bisa menjadi hakim. Ya. Tapi hakimnya disebut sebagai hakim ad hoc. Jadi seperti nanti saudara-saudara berpraktik, kemudian jadi advokat, pengalamannya sudah banyak, kemudian ada rekrutmen mengenai hakim ad hoc untuk mengisi peradilan khusus sesuai dengan keahliannya, maka bisa mengajukan. Ya, itu baik sebagai praktisi maupun akademisi. Jadi misalnya sebagai advokat dan menekuni misalnya bidang hukum hubungan industri misalnya, lalu di pengadilan hubungan industrial itu dibuka kesempatan untuk mendaftar, lah ini bisa nih kesempatan. Oleh karena itu sebagai advokat bisa nanti berkairian menjadi hakim. Jadi kalau saudara-saudara itu tekun dalam berpraktek, mempunyai keahlian khusus, ya, bisa jadi masuk menjadi hakim ad hoc. Atau juga tipikor misalnya, ya, menekuni bidang tindak pidana korupsi. Baik, lanjut. Nah, khusus tentang peradilan anak, Ya. Ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Ya. Ada suatu substansi khusus, ya, dasar peradilan anak, di mana di situ dikatakan menempatkan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, ya, LPKA. Ya. Kemudian di situ ada sesuatu hal yang berbeda, yaitu diatur mengenai keadilan restoratif dan diversi. Nah, ini keadilan restoratif dan diversi ini tidak lain adalah untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan orang dewasa, ya. Jadi menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak itu bisa kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Nah, ini juga kemarin juga menjadi menarik sekali di dalam berita-berita ketika anak pejabat dengan petinggi ormas itu, ya, ada salah satunya pacarnya itu yang itu masih umurnya 15 tahun, ya. Ini karena dikatakan dalam tanda petik indikasinya provokasi, itu memprovokasi untuk melakukan penganiayaan terhadap mantan pacarnya, ya. Nah, itu anak itu sudah masuk peradilan anak, masuk di peradilan. Untuk mengenai bagaimana melaksanakan keadilan restoratif dan diversi, itu ada peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014. Dan ini mengenai prosedur-prosedurnya, bagaimana menerapkan proses peradilannya dengan mengedepankan keadilan restoratif dan diversi. Ya. Keadilan restoratif itu merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk
memperbaiki rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Nah, diversi ini adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Nanti kalau saudara-saudara berpraktek harus memahami ini ya. Dilihat ya umur 12 sampai umur 18 ya. Sampai umur 18 itu masuk ke peradilan anak. Bagaimana Pak kalau kejadiannya umurnya itu umur ya katakanlah umur 18 ya atau di bawah itu kemudian diputus ketika umurnya 18 lebih berapa bulan gitu ya. Ya tetap melakukan proses peradilan anak ya ditangani sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Jadi umur 12 ya, tapi sebelum 18 tahun. Nah, memang anak yang terlibat dalam tindak pidana itu bisa jadi anak menjadi pelaku tindak pidana, tapi juga bisa jadi anak menjadi korban tindak pidana, tapi juga bisa anak menjadi saksi tindak pidana. Itu bisa di. Nah, jadi ada dua jenis sanksi. Nah, ini pengetahuan buat kita nanti berpraktek bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang masih di bawah 14 tahun itu ada yang namanya sanksi tindakan. Apa saja itu ada macamnya, mengembalikan kepada orang tua atau wali, bisa saja menyerahkan pada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, barangkali kalau ada temuan-temuan mengarah kepada indikasi sakit jiwa, kemudian perawatan di LPKS, dan kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, ya mencabut SIM, perbaikan akibat tindak pidana. Tapi kalau sudah 15 tahun ke atas ya sampai sampai umur 18 tahun itu memang ada pidana pokok dan ada pidana tambahan. Ada misalnya ini di sini ada pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, bisa saja penjara ya, penjaranya tentu di lembaga pemasyarakatan anak ya. Lanjut. Nah, ini penanganan. Jadi ketika kita menjadi advokat, kita bisa melihat bahwa memang ada anak yang belum berumur 12 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, itu bisa dilakukan keputusan-keputusan, yaitu menyerahkan kepada wali, orang tua, mengikut sertakan pada pendidikan, pembinaan, pembimbingan institusi. Itu bisa dilihat di dalam pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Terus lanjut. Nah, ini perma. Jadi pedoman pelaksanaan diversifikasi sistem peradilan pidana anak itu di situ ada. Jadi saudara-saudara bisa melihat di sana bagaimana melaksanakan diversi itu. Ya, saya kira saya tidak perlu jelaskan secara detail, tapi yang penting di sini usia-usia itu menjadi penting. Ya, ada yang di bawah 12 tahun, ya, ada yang 15 sampai 18 tahun. Kalau di atas 18 tahun sudah menjadi tidak lagi masuk kepada sistem peradilan pidana. Lanjut. Nah, sekarang peradilan niaga. Peradilan niaga ini juga peradilan khusus dan itu ada tidak di setiap pengadilan negeri. Tidak di setiap pengadilan negeri. Kalau di pengadilan negeri Surabaya itu memang ada pengadilan niaga.
Jadi misalnya kalau ada perkara-perkara yang terkait dengan kepalitan atau PKPU wilayah Denpasar gitu ya, itu larinya ke Surabaya. Jadi mengajukan ke penanganannya perkara ke Surabaya. Jadi memang khusus ya, pengadilan niaga ini adalah kewenangannya hanya terkait dengan sengketa terkait dengan kepalitan dan PKPU. Ya, termasuk juga aksio pauliana. Jadi beda, dan yang kedua itu kaitannya dengan sengketa-sengketa hak kekayaan intelektual. Ya, apa saja ya, ada paten, merek, cipta, hak cipta, desain, tata letak, pokoknya yang terkait dengan hak kekayaan intelektual. Oke. Kemudian ada terkait dengan itu, kalau ada likuidasi bank misalnya, kepalitan terhadap bank itu juga melibatkan lembaga penjaminan simpanan. Ikut serta di dalam proses ini. Terus lanjut. Cuman kalau di peradilan niaga itu tidak ada banding, ya, langsung kasasi. Jadi kalau ada putusan pengadilan niaga, lalu ada yang tidak puas, maka langsung kasasi, tidak melalui banding. Kemudian di pengadilan negeri itu juga ada pengadilan hak asasi manusia. Ya, ini khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Ya, itu ada kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi di pengadilan negeri itu ada peradilan hak asasi manusia. Lanjut. Apa tugas dan wewenangnya? Ya, memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara RI oleh warga negara Indonesia. Hati-hati, di luar teritorial, kalau itu warga negara Indonesia, bisa itu. Sebelumnya itu. Nah, itu. Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat terjadi kejahatan dilakukan. Ini kecualian ya. Kalau yang melakukan pelanggaran HAM itu mereka yang berada di bawah 18 tahun, maka tetap dilakukan di dalam peradilan anak. Ya, ini catatan. Dilakukan menjadi wewenang peradilan anak. Ya, kalau dia melakukan tindak pidana kejahatan pelanggaran hak asasi manusia. Oke, lanjut. Nah, ini susunan majelis hakim, ya ada ad hoc ya, jadi HAM itu juga ada ad hoc, jadi para praktisi, para akademisi, karena memang di Fakultas Hukum UIK ini ada sejawat yang saat ini ada nanti di Tipikor ya, di Tipikor, jadi hakim Tipikor, hakim ad hoc. Ya hakimnya mesti ganjil ya, enggak bisa hakim itu genap, ganjil. Lanjut. Nah, sekarang tindak pidana korupsi. Di Pengadilan Negeri Surabaya itu ada pengadilan tindak pidana korupsi sebagai peradilan khusus. Memeriksa, mengadili, memutus perkara tindak pidana korupsi
tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi atau tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Hati-hati ya. Jadi tentu yang digunakan adalah adakah indikasi terhadap pelanggaran undang-undang tindak pidana korupsi. Tuh. Dua, tidak hanya itu saja. Tindak pidana pencucian uang, TPPU. Ya, yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Ya, TPPU itu kan tindak pidana yang tentu saja berasal dari kejahatan. Ada tindak pidana asalnya. Nanti saya akan sampaikan. Ya, kemudian ada undang-undang lain. Nah, kalau itu masuk ke ranah tindak pidana korupsi. Lanjut. Nah, ini pengadilan tipikor juga berwenang mengadili kasus pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Nah, tindak pidana pencucian uang itu TPPU itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Ini bisa jadi diterapkan yang pidana asalnya adalah korupsi, koruptor kan, oknumnya kan namanya koruptor. Tapi tidak bisa jadi itu bukan yang dituduhkan bukan hanya koruptornya saja, tapi mereka-mereka yang mendapatkan dari hasil kejahatan korupsi itu. Karena tindak pidana asalnya adalah korupsi. Jadi misalnya saja keluarganya bisa jadi. Karena dia mendapatkan dari hasil kejahatan korupsi. Jadi meluas. Yang menjadi tersangkanya bisa meluas. Jadi tidak hanya koruptornya saja, tapi mereka yang menikmati hasil kejahatan korupsi. Ya. Yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang itu bisa dilihat di Undang TTPU pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Lanjut. Ya. Jadi kalau kita membaca di dalam pasal 2 Undang-Undang TPPU, tindak pidana asal itu banyak. Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Jadi nanti sebagai advokat, tahu ini wilayahnya mana. Kalau tindak pidana itu ada pidana asalnya itu korupsi, penyuapan, narkotika, ya, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran di bidang perbankan, fraud di bidang perbankan, ya, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, ya, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Nah, ini luas ini. Jadi kalau harta kekayaannya itu diperoleh dari tindak pidana ini, ya dari A sampai Z, bisa diancam dengan menggunakan Undang-Undang TPPU.
Ya, makanya kemarin itu orang tuanya tadi saya singgung itu orang tuanya pejabat pajak itu, pejabat pajak itu kan tidak hanya korupsi saja, gunakan aja undang TPPU. Karena di bidang perpajakan bisa saja tidak berperjakan atau korupsi. Jadi ini hati-hati, TPPU itu begitu luas. Jadi kalau harta kekayaan itu diperoleh dari tindak pidana itu bisa dakwaannya itu bisa dikumulatifkan dengan itu. Atau mungkin juga alternatif. Oke, lanjut. Jadi harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perorangan disamakan sebagai hasil tidak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf M. Ini pengetahuan ini penting buat kalian bahwa sebenarnya kok masuk ke bisa nggak masuk ke peradilan tipikor? Kita lihat harus kasusnya bagaimana. Kalau harta kekayaan itu dari hasil tadi. Tindak pidana pencucian uang memiliki hubungan dengan pengadilan tipikor. Dalam hal tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, pengadilan tipikor hanya memiliki wewenang terhadap tindak pencucian yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Sedangkan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya selain korupsi bukan merupakan kewenangan pengadilan tipikor. Ini hati-hati. Ya, jadi kalau ada dakwaan dari jaksa penuntut umum, Mas didakwa melanggar TPPU, undang-undang TPPU, tapi kalau pidana asalnya itu bukan korupsi, maka tidak masuk ke kewenangan pengadilan tipikor. Ya, misalnya tadi perjudian misalnya ya, prostitusi misalnya ya, melakukan tindak pidana pencucian uang di mana harta kekayaan itu berasal dari prostitusi. Prostitusi itu kan tindak pidana kan, nah, tentu tidak masuk kewenangan pengadilan tipikor, tapi masuk ke pengadilan umum. Ya, ada pengadilan. Oke, lanjut. Nah, kalau hubungan industrial itu memang wewenang dan memeriksanya itu di tingkat pertama mengenai perselisihan hak, tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, kemudian tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan kerja. Jadi kalau perselisihan kepentingan, ya final and binding, terakhir tidak bisa dilakukan banding. Jadi kalau substansi perkaranya itu yang diajukan di pengadilan hubungan industrial itu adalah berkaitan dengan perselisihan kepentingan, maka tidak bisa dilakukan upaya hukum. Termasuk juga ya, perselisihan antara serikat pekerja, serikat buruh dalam satu perusahaan. Lanjut. Ya. Jadi jenis perselisihan itu ada perselisihan hak, ada perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh. Jadi kalau kepentingan tadi yang tidak ada upaya hukum, ya perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ya, tidak ada kesesuaian pendapat. Kemudian perselisihan antar serikat pekerja, serikat buruh itu adalah perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dengan serikat pekerja atau serikat buruh lainnya hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya kesesuaian bahan mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban serikat pekerjaan. Jadi
bisa jadi di suatu perusahaan itu ada lebih dari serikat pekerja yang masuk di perusahaan itu. Nah, tentu ada perselisihan tentang keanggotaan ya, tarik ulur mengenai keanggotaan dari buruh itu. Baik, lanjut. Silakan lanjut. Nah, kemudian pengadilan perikanan. Ya, jadi ada peradilan perikanan. Itu tindak pidana di bidang perikanan. Ya, ini peradilan khusus di peradilan umum, dan umumnya ini di kota-kota yang pantai itu ya, ada pengadilan perikanan. Ada peradilan perikanan. Jadi ini tindak pidana di bidang perikanan. Ya, misalnya pencurian ikan gitu ya, di perairan wilayah negara Republik Indonesia. Jadi itu mereka yang melakukan pencurian bisa warga negara Indonesia sendiri atau juga warga negara asing. Lanjut. Dan ini tentu di perairan laut ya. Laut. Lanjut. Nah, ini kaitannya dengan penyidikan. Tindak pidana di bidang perikanan. Tentu penyidikan ini didasarkan pada hukum acara. Hukum acara yang dipedomani itu adalah hukum acara yang berlaku, kecuali di ketentuan lain dalam undang-undang tentang perikanan. Nah, misalnya saja penyidikan bisa dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan. Jadi misalnya saja di dinas-dinas perikanan di daerah misalnya itu ada PPNS, bisa melakukan tugas penyidikan. Ya. Tapi kalau pelariannya itu agak luas lagi dari bibir pantai misalnya, bisa saja penyidik perwira TNI Angkatan Laut ya sedang berpatroli kemudian mendeteksi ada pencurian ikan boleh. Kemudian ada penyidik kepolisian Polair misalnya. Itu bisa. Nah, penyidikan yang dilakukan penyidik pegawai sipil perikanan bersifat koordinasi dengan penyidik perwira TNI AL agar penyidikan berjalan lebih efisien dan efektif berdasarkan prosedur tetap bersama. Nah, penyidik TNI AL, penyidik pegawai negeri sipil perikanan berwenang melakukan penyidikan di bidang perikanan yang terjadi di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Ya, jadi ini batas terluar 200 mil laut. Ya. Jadi itu masih berada di wilayah Indonesia dan biasanya yang melakukan patroli itu tentu kapal-kapal TNI AL. Nah, itu bisa berkoordinasi. Lanjut. Nah, kemudian pengadilan agama. Pengadilan agama ini tadi sudah disampaikan adalah memeriksa, memadili, memutus perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Bidangnya apa saja? Bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, sodako, ekonomi syariah. Ya, ekonomi syariah itu juga terkait dengan perbankan syariah. Jadi kalau ada perkara-perkara atau sengketa yang terkait dengan bank syariah, karena itu merupakan ekonomi syariah, maka masuk ke kewenangan pengadilan agama. Ya, karena perbankan itu kan ada perbankan umum, konvensional, dan ada perbankan syariah. Ya, berdasarkan prinsip bagi hasil. Jadi bisa ya, kalau terjadi sengketa jangan di pengadilan negeri tadi, di pengadilan agama. Ya, sengketa
nasabah dengan bank syariahnya misalnya. Lanjut. Nah, kalau di Aceh itu ada peradilan khusus pengadilan syariah Aceh ya, itu tentu apa berbeda ya, karena kaitannya juga perkawinan juga ya, waris, wasiat, hibah, wakaf, sedekah, ekonomi syariah di Aceh. Dan kalau pemenang pengadilan umum ya itu pidananya. Lanjut. Nah, militer. Ya, militer ini tidak pidana yang dilakukan oleh militer, oleh prajurit, tapi bisa jadi dengan orang sipil, ya, sama-sama dengan orang sipil, koneksitas. Lanjut. Lanjut. Nah, ini susunan dan kekuasaan pengadilan militer itu macam-macam ya. Ada yang namanya pengadilan militer, Dilmil ya. Ini TNI ya. Tapi puncaknya tetap ke Mahkamah Agung ya. Kasasinya juga ke Mahkamah Agung ya. Jadi kalau pengadilan militer itu prajurit yang berpangkat kapten ke bawah. Di situ ada yang menurut undang-undang dipersamakan dengan prajurit adalah prajurit siswa, prajurit mobilisan, dan orang-orang yang diberi pangkat titular. Nah ini, Deddy Kobusier, ya itu kan dapat pangkat ya, kalau nggak salah pangkat Letkol ya, Letkol Angkatan Darat. Nah ini bingung nanti, kalau dia melakukan tindak pidana, apakah dia masuk sebagai orang sipil atau sebagai militer karena diberi pangkat tituler. Nah, ini menarik nanti. Kemudian anggota suatu golongan, jawablan atau badan yang disamakan dan dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang. Atau seseorang yang atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri harus diadili oleh suatu pengadilan di lingkungan peradilan militer. Rumusannya luas itu. Lanjut, di samping pengadilan militer ada pengadilan militer tinggi. Tadi kalau kapten ke bawah, kapten masuk ya, Dilmil. Kalau Dilmilti itu adalah yang berpangkat mayor ke atas. Ya, sama tadi dipersamakan. Dan pengadilan militer tinggi, ya, banding, tingkat banding. Lanjut. Nah, kada Dilmil Tama. Nah, jadi pengadilan militer utama berwenang memeriksa dan memutus tingkat banding perkara pidana, sengketa tata usaha angkatan bersenjata, ya. Ini yang dimintakan banding ya. Ya, sengketa wewenang, ya. Wewenang mengadili. Lanjut. Nah, kemudian militer pertempuran, pengadilan militer pertempuran. Ini di medan pertempuran kali bisa jadi terjadi tindak pidana militer. Ini sesuatu yang berbeda ya, pengadilan militer pertempuran, karena tentu TKP-nya ya di medan pertempuran. Nah, lanjut. Nah, kalau koneksitas, jadi
Kalau koneksitas tentu yang dilihat adalah titik berat pihak yang dirugikan. Jadi koneksitas itu di dalam tindak pidana itu di samping pelakunya adalah militer, tapi juga ada orang sipil. Ya, kalau misalnya dari pertimbangan titik berat yang dirugikan itu masuk, diperiksa, dan diadili di peradilan umum, maka hakim anggotanya bisa ada hakim militer. Kalau di pengadilan militer misalnya, karena memang titik berat kerugiannya itu di sana, militer, maka di situ ada hakim dari pengadilan negeri yang kemudian menjadi perwira tituler. Ya, itu terkait dengan perkara pidana koneksitas. Lanjut. Nah, kalau tata usaha negara ini adalah tentu yang menjadi perkara di sini adalah tata usaha negara, organ administrasi dengan rakyat pencari keadilan. Jadi karena sifatnya sengketa, maka ini gugatan tata usaha negara. Jadi ada rakyat-rakyat yang atau masyarakat yang merasa dirugikan atas adanya putusan tata usaha negara. Lanjut. Pengadilan bertugas dan mengadili, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Jadi pengadilan tidak berwenang, ya, tidak berwenang. Jadi ini ada pengecualian, hati-hati, dalam keputusan yang disengketakan dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, keadaan luar biasa, membahayakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi ini mungkin kita lihat putusan-putusan yang itu keadaannya darurat, ya, keadaannya mendesak. Jadi memang ada pengecualian kalau putusan itu dilakukan dalam keadaan bencana alam misalnya. Terus lanjut. Nah, ini ada peradilan pajak. Ya, peradilan pajak ini memang kalau nanti saudara-saudara bisa menjadi advokat, maka untuk bisa masuk ke pengadilan pajak tentu harus ada lisensi lagi. Ya, harus ada pelatihan atau pendidikan yang khusus nanti bisa terjun ke pengadilan pajak. Lanjut. Nah, kalau kita baca di dalam pasal 31 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, ya, dalam hal banding, pengadilan pajak hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pengadilan pajak dapat pula memeriksa memutus permohonan banding atas keputusan ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sepanjang peraturan perundang-undangan yang terkait mengatur demikian sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 31. Jadi keberatan itu bisa langsung diajukan ke Dirjen Pajak. Tapi kalau keberatan itu tidak diterima, maka
pemeriksaan ya, atau bisa diajukan ke pengadilan pajak, sifatnya banding. Tapi bisa saja gugatan, ya kaitannya dengan penagihan pajak, keputusan pembetulan, keputusan lainnya. Jadi ini memang berbeda ya, beda. Jadi memang harus ada lisensi tersendiri karena memang ketika kita bicara tentang penagihan pajak, maka harus ada pengetahuan yang handal pada advokat itu yang terkait dengan gimana sih menghitung pajak itu. Terus lanjut. Nah, kewenangan pajak, pengadilan pajak itu adalah menyelesaikan sengketa pajak. Ya, dalam hal banding dan gugatan. Jadi bisa banding dan gugatan. Ya, kewenangan dalam mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa pada. Nah, ini diawasi. Ya. Kuasa hukum sebagai advokat ya harus diawasi. Harus khusus ya. Lanjut. Nah, gugatan. Jadi kalau ada gugatan yang terkait dengan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau juga keputusan lainnya. Ya. Lanjut, keputusan lainnya. Lanjut. Keputusan lainnya itu apa? Ya, kalau objek sengketanya itu pelaksanaan surat paksa, surat perintah pelaksanaan penyitaan. Ya. Kalau mau disita ada pengumuman lelang. Ya, itu bukti gugat kalau memang tidak puas. Ya, mencegah penagihan pajak gitu ya. Itu tentu merupakan keputusan lainnya. Jadi bisa diajukan melalui gugatan. Ya. Lanjut. Nah, kemudian ada yang namanya peradilan semu. Nah, jadi misalnya di kaitannya dengan persaingan usaha. Ya, persaingan usaha itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli, larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ya, itu terkait dengan kalau ada merasa keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, maka bisa diajukan keberatan itu ke pengadilan negeri. Ya. Apa saja persoalan-persoalan kasus yang terkait dengan persaingan usaha itu bisa dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Nah, tentu yang bersengketa itu antar pelaku usaha. Ya, itu bisa ya, peradilan semu. Jadi dari KPPU ya, putusannya yang tidak memuaskan salah satu pihak bisa saja mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Itu ya. Berikutnya. Nah, ini cuman putusan itu bisa yang kaitannya dengan kegiatan yang dilarang dan posisi dominan. Nah, kalau mendapatkan putusan dari KPPU kemudian tidak puas, ya bisa mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Nah, di samping KPPU ini kaitannya dengan sengketa konsumen. Ya, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen itu juga diikuti dengan Perma Nomor 1 Tahun 2006 itu bicara soal kalau ada putusan dari BPSK yang juga tidak puas dan sengketa itu tentu sengketa yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen. Nah, misalnya konsumennya tidak puas,
bisa mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Ya, tuh, kalau penyelesaian di luar pengadilan melalui BPSK, tapi kemudian menjadi litigasi ketika ada putusan BPSK yang merasa tidak puas. Lanjut. Nah, ini arbitrase itu juga. Jadi penyelesaian sengketa itu tidak hanya sengketa perdata misalnya, itu tidak hanya dilakukan dengan proses litigasi melalui pengadilan negeri, tapi juga bisa jadi melalui arbitrase. Tapi di situ harus ada klausula arbitrase. Di dalam perjanjian sejak awal sudah ada klausula arbitrase. Berikutnya. Nah, ada juga Bawaslu yang terkait dengan pemilu. Ya, lagi ramai juga ini ya. Jadi kalau Bawaslu itu sudah memutus sengketa yang kaitannya dengan proses pemilu, yang dikatakan itu bisa final dan mengikat putusan itu, tapi kecuali kalau verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon anggota DPR, DPRD kabupaten ya, dan penetapan pasangan calon, kalau itu tidak diterima, ya, maka bisa ke PT UN. Oleh karena itu, kalau tadi saya singgung-singgung tentang partai prima, itu kan terkait dengan tidak bisa ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu karena verifikasinya tidak memenuhi kan. Ya, mestinya itu bukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tapi mestinya ke PT UN. Ya, mestinya ke PT UN itu. Karena apa yang sudah diputus oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum, itu adalah bagian dari administrasi negara. Menetapkan siapa yang bisa menjadi peserta pemilihan umum, partai politik peserta pemilihan umum, itu adalah administrasi negara. Jadi mestinya bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian diajukan melalui perbuatan melanggar hukum ya. Tapi sebenarnya ya PT UN. Ya, oleh karena itu banyak pihak yang menyatakan bahwa ini adalah kontroversial putusannya dan sangat janggal. Ya. Mengapa kok tidak dilakukan eksepsi ya? Ya mestinya tidak diterima kalau pengadilan negerinya fair, bahwa sebenarnya ini adalah soal verifikasi kan. Jadi sebenarnya bukan, kalau memang dirasakan ada kerugian dan kemudian dasar gugatannya itu adalah perbuatan melanggar hukum, maka substansinya tidak boleh ada penundaan tahapan pemilu. Ya. Itu tidak relevan itu mestinya. Jadi kalau ganti rugi tentu ya sejumlah uang mestinya ya, kalau dianggap ketika verifikasi itu tidak memenuhi syarat ya, dan ada kerugian material ya, itu disampaikan baik material maupun imaterial yang ada hitung-hitungannya ya itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada badan-badan lain yang kaitannya tentu fungsinya ada kaitannya dengan kekuasaan kehakiman. Ya, kita lihat ada kepolisian, ya penyidikan dan penyidikan, ada kejaksaan. Ya, saya kira ini
Saudara-saudara sudah familiar mengenai hal itu. Lanjut. KPK, ya, KPK, kemudian PPATK. Nah, PPATK ini berperan betul ya. Dia ini sebagai apa ya? Intelijennya apa? Transaksi keuangan ya. Apalagi itu kalau itu pejabat-pejabat publik itu bisa dilihat di sana. Bebas, tidak ada rahasia. Ya, jadi aliran-aliran dana yang dimiliki oleh pejabat publik itu bisa dilihat di PPATK. Ini intelijennya ini, hati-hati. Jadi kalau transaksinya itu melalui sistem ya tentu bisa dideteksi oleh PPATK. Berapa uang yang masuk, berapa uang yang keluar, seperti Gubernur Papua itu yang kemarin itu. Itu PPATK menyatakan ada aliran dana hampir berapa, 0,5 miliar itu ke kasino gitu. Itu bisa dilihat di situ. Nah, ini bagian dari penegakan hukum juga ya. Kemudian ada PPNS, pegawai negeri sipil. Lanjut. Ya, ada kejaksaan, KPK itu tadi. Lanjut. Penuntutan ya. Kemudian pelaksanaan eksekusi juga ada kejaksaan, kurator, itu bagian dari itu. Pelaksanaan putusan yang terkait dengan kepalitan, kurator. Ya, nanti kalau saudara-saudara sudah dari advokat bisa meningkat menjadi kurator ya melalui ujian ya. Nabung dulu dari hasil, karena cukup mahal itu untuk mendapatkan lisensi kurator kepalitan. Tapi saya yakin nabung dulu ya, karena kliennya sudah banyak, setiap dapat sukses fee atau ditabung lalu bisa ikut itu. Tapi kurator kepalitan ini sudah banyak sebenarnya. Lanjut. Permisi Bapak, waktu Bapak untuk menyampaikan materi kurang 5 menit lagi, nggih, Bapak. Oke, terima kasih. Nanti diingatkan ya. Baik, setelah Supaya itu waktu nanti untuk tanya jawab ada. ya, Ada, itu sudah ada tanya jawab. ada Bapak. Ada ya. Di luar tanya jawab ya itu ya. Iya. Ya, oke. Ya, makasih. Ya, Mas Disa. Lanjut, Mas. Nah, ini di luar pengadilan ya, terlibat itu ya ada arbiter, ada mediator, pemberi jasa hukum, ya, advokat gitu ya. Itu terkait dengan kan kita tahu di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat ini adalah penegak hukum gitu ya. Penegak hukum. Lanjut. Nah, ini ada prinsip-prinsip dalam kekuasaan kehakiman. Nah, prinsip-prinsip itu dituangkan atau asas-asas itu dituangkan di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Itu bisa dibaca dalam pasal 2 sampai dengan pasal 17. Tapi saya coba prinsip-prinsip itu bisa terkait dengan lembaga peradilan, hakimnya, pengadilan, subjek hukumnya, dan putusannya. Lanjut. Nah, kalau lembaga peradilan itu memang harus ada irah-irah ini ya. Setiap putusan itu harus ada irah-irah ini. Itu prinsip. Ya. Jadi untuk bisa dilakukan eksekusi ya, harus ada titel eksekutorial itu. Irah-irahnya itu. Setiap putusan. Ya, menegakkan hukum dan keadilan. Ya, itu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ya. Terus ya, kemudian hakim
ya pengendalian peradilan. Itu prinsip itu. Kemudian tidak ada campur tangan dalam urusan peradilan di luar pihak lain, ya, di luar kekuasaan kehakiman. Nah, kemudian wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi ini tidak berpikiran secara legalistis, ya, bahwa hukum itu bukan hukum tertulis saja, tapi juga hukum tidak tertulis. Nah, itu bisa dijadikan dasar untuk bisa menuju ke tuntutan keadilan. Ini integritas, keberadilan, tidak tercela, jujur, adil, profesional. Kemudian mentaati kode etik, pedoman perilaku. Ini prinsip-prinsip yang ada pada diri hakim yang harus diperhatikan. Lanjut. Lanjut. Nah, kalau pengadilan ada asas non-diskriminatif, ya tadi biaya peradilan itu sederhana, cepat dan biaya ringan, dan tidak boleh menolak karena hakim dianggap tahu tentang hukumnya, ya, asas jus curia novit, ya, tidak ada dalil bahwa hukumnya tidak ada, ya. Dan perdamaian, kalau itu kaitannya dengan sengketa perdata atau perkara perdata, dan diperiksa melalui majelis 3 orang hakim, kecuali menentukan lain, karena misalnya di pra-peradilan itu prosesnya itu diperiksa hanya oleh 1 hakim karena undang-undangnya berbunyi demikian. Lanjut. Ya, ini kaitannya dengan subjek hukum. Nah, ini asas praduga tidak bersalah ini di dalam proses ini. Kemudian kalau ada kekeliruan, ya, itu bisa ada ganti rugi dan rehabilitasi. Ada hak ingkar, hak keberatan, itu kondisinya begitu, dan itu harus diakui di dalam proses peradilan. Baik, Bapak. Oke. Mohon maaf, waktunya sudah habis. Oke. Tapi ini diberikan ke peserta, ya, anunya. Baik. PDF-nya, ya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, maka kami persilakan untuk menggunakan fitur raise hand. Kemudian saya akan panggil untuk melakukan sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada Bapak Suprianto SH untuk bertanya. Monggo, Bapak. Siang Pak Ari, Pak. Selamat siang, Pak Prianto. Iya Pak, saya mau sedikit bertanya Pak. Tadi masalah di pengadilan ekonomi syariah Pak ya. Kebetulan saya kan kerja di lembaga keuangan juga. Yang bidang usahanya ada yang konvensional sama syariah Pak. Jadi ada dari satu debitur dari kami itu kebetulan yang digugat itu di usaha yang di usaha yang di syariah, di bank syariahnya. Tetapi dia ini mengajukan gugatan di pengadilan umum biasa Pak, bukan seperti yang tadi, seperti yang di Pak tadi kan, karena untuk usaha yang syariah kan digugat melakukan di pengadilan agama. Nah ini bagaimana Pak Ari? Apakah ini tetap bisa dijalankan atau gimana? Karena kan dia sudah jalan di pengadilan umum biasa sih Pak, kayak gitu. Terima kasih Pak Ari. Ya bisa dilakukan eksepsi, Pak.
Oh gitu. Ada eksepsi kalau kompetensinya. Jadi di via tergugat itu bisa di dalam jawabannya melakukan eksepsi bahwa sebenarnya ini menjalankan prinsip syariah ini dalam satu bank itu atau bank yang berbeda, Pak? Nggak dengar. Jadi dia jadi debitur di usaha yang menjalankan syariah. Kan karena terjadi dari wan prestasi, akhirnya dia ngajukan saya lihat di sistem informasi perkara kok di pengadilan umum tadi Pak Ari bilang kalau usaha perbankan yang di syariah harus gugatannya ke pengadilan agama karena ada prinsip ekonomi syariah. Nah, ini sampai sekarang sih tetap berjalan sih gugatannya di pengadilan negeri. Nah, apakah ini ada implikasi hukumnya atau gimana Pak Ari? Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya sejak awal kalau pihak tergugat itu mestinya harus bisa, pihak bank mestinya ya, pihak bank harus bisa mengeksepsi kan. Eksepsinya ya tentu tidak berwenang itu, tidak berwenang. Nah itu bisa dasar-dasarnya ada undang-undang perbankan syariah. Bisa dilihat Pak Pri di undang-undang perbankan syariah itu. Karena itu bagian dari ekonomi syariah. Jadi kalau itu kemudian sudah sampai putusan misalnya, ya di dalam banding itu dieksepsi, dilakukan eksepsi lagi, enggak masalah itu di tingkat banding. Itu, saya kira itu. Asal secara operasionalnya memang taat asas menggunakan prinsip syariah loh ya. Harus dibuktikan itu. Harus dibuktikan itu karena jangan sampai kemudian campur-campur konvensional dan syariah ini. Itu Pak Pri. Baik, terima kasih Pak Suprianto telah bertanya. Kemudian ini mohon izin Pak Ari ada pertanyaan dari Ibu Ayu Resita Santoso. Ini dari kolom chat Bapak. Izin untuk membacakan. Mohon izin bertanya Bapak terkait kewenangan atau kompetensi mengadili pada pengadilan khusus apabila di suatu daerah terdapat sengketa khusus, misal kepailitan atau pengadilan niaga, sedangkan di pengadilan daerah tersebut tidak ada pengadilan niaga sebagaimana dimaksud, maka dapatkah sengketa khusus tersebut bisa didaftarkan di pengadilan umum atau bisa mencari pengadilan khusus terdekat? Atau bagaimana bila di wilayah tersebut terdapat pengadilan khusus, tapi para pihak memutuskan bersengketa di pengadilan umum ini? Nah, ini bagaimana? Monggo Pak Ari untuk menjawab. Oke, terima kasih. Dari siapa ini tadi? Dari Ibu Ayu Resita. Ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang pengadilan niaga itu memang dibentuknya itu tidak ada di setiap pengadilan negeri. Tapi mestinya yang terdekat. Seperti pengalaman saya beberapa kali juga menjadi ahli, memberikan keterangan ahli yang terkait dengan hukum perdata, terkait dengan perjanjiannya. Saya diajukan oleh bank, ada beberapa BPR di Denpasar yang kaitannya dengan kepailitan, dan saya bicara tentang perjanjiannya, bukan tentang kepailitannya. Itu semuanya karena di Denpasar tidak ada, jadi harus ke Surabaya. Nah, kalau memaksakan diri, bagaimana kalau misalnya tidak ada pengadilan khusus di suatu daerah, misalnya kemudian memutuskan
parafia ini ke pengadilan umum, ya tentu nggak bisa. Bisa saja dinyatakan tidak berwenang. Jadi tidak bisa penentuan peradilan khususnya itu berdasarkan pada kesepakatan para pihak. Pasti akan ditolak nanti oleh peradilan umum, karena bukan menjadi kewenangan absolutnya. Tapi di beberapa sengketa misalnya, itu bisa jadi untuk menentukan itu kesepakatan, tapi ini bukan kaitannya dengan pengadilan. Nah, misalnya saja, tadi saya sebut misalnya ada sengketa konsumen misalnya. Sengketa konsumen itu sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen, maka bisa jadi ada dasar kesepakatan gimana ini diselesaikan ke pengadilan atau di BPSK. Apakah di luar pengadilan atau di pengadilan. Itu bisa milih itu. Nah, kalau pengadilan tentu adalah peradilan umum, dan peradilan umum masih tetap berlaku kompetensi relatif. Pengadilan mana? Ini sudah saya singgung, ada prinsip actor sequitur forum re. Jadi itu tentu adalah pengadilan di mana tergugat berdomisili, domisili tergugatnya. Jadi itu bisa milih. Kalau di BPSK, ya BPSK mana? Itu bisa milih karena tidak di setiap kota itu ada BPSK. Seperti di Jawa Timur ini, Surabaya, Malang, Kediri, jadi tidak setiap BPSK ada. Jadi itu bisa terdekat. Itu bisa terdekat. Tapi kalau soal nggak ada peradilan khusus, kemudian ada kesepakatan masuk ke pengadilan umum, karena di situ tidak ada pengadilan khusus, ya tidak bisa itu. Tentu akan tidak diterima gugatan itu. Saya kira itu. Ya, Ayo. Baik, terima kasih Pak Ari penjelasannya. Mungkin cukup jelas dari Bu Ayu. Izin kembali Pak Ali untuk membacakan pertanyaan lagi dari Bapak Andri Prasetya Trisno Esa. Mohon bertanya Bapak, saya ingin bertanya mengenai sistem peradilan anak. Tadi saya mendengarkan Bapak sistem peradilan anak untuk anak di bawah 12 tahun akan mengedepankan restoratif dan diversi. Bagaimana menurut Bapak jika anak di bawah 12 tahun melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman berdasarkan KUHP di atas 5 tahun atau dikatakan pidana berat? Terima kasih. Ya, Bapak. ya tetap mengandalkan itu. Meskipun ancamannya tinggi, memang tadi bisa saja sanksinya tindakan. Ya, bisa saja dilakukan pembinaan, karena ini pertanyaannya kan di bawah 12 tahun. Karena kalau mereka diperlakukan sebagai orang dewasa, maka bisa jadi secara psikologis bisa terjadi traumatis. Tetap memang ada tindakan. Berupa tindakan, tapi itu tidak pidana, meskipun memang di dalam KUHP-nya adalah di atas 5 tahun. Itu memang pidana berat juga, ya. Jadi memang misalnya dia melakukan pembunuhan misalnya, anak ini melakukan pembunuhan, tapi tetap harus dilakukan terhadap itu, karena bisa jadi melakukan pembinaan dan ya tentu itu kan rasa keadilan hakim nanti akan berbicara, dan tentu penanganannya kalau memang harus dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan, ya di lembaga pemasyarakatan itu tentu ada proses-proses tersendiri untuk memperlakukan si anak yang masih di bawah usia 12 tahun. Tapi di dalam proses peradilannya memang tidak seperti orang dewasa, dan perlakuannya memang berbeda, karena ini segi psikologis anak harus tetap terjaga. Memang ini saya kira tentu nanti bagi keluarga si korban barangkali, ya, korban itu misalnya pembunuhan tadi, ya itu kan 5 tahun ke atas kan itu. Nah, itu
bisa jadi merasa tidak adil gitu, kalau diputuskan dengan model-model. Tapi ini anak memang harus diperlakukan ini. Dan kita harus betul-betul memperhatikan ya aspek-aspek si anak, karena aspek anak itu juga punya masa depan gitu ya. Nah, itu nanti tergantung dari hakimnya lah, untuk menjatuhkan sanksinya. Itu Mas Rizal. Baik, terima kasih Pak Andri ya. Nggih, Pak Andri. Mungkin cukup jelas dari Pak Andri. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta PKPA yang lainnya. Masih ada waktu untuk bertanya. Monggo untuk peserta PKPA yang lain untuk dipersilahkan bertanya menggunakan fitur raise hand. Monggo kepada peserta PKPA yang lainnya yang berkeinginan untuk bertanya menggunakan fitur raise hand atau mungkin melalui kolom chat. Monggo. Silakan. Ini ada yang menarik, banyak yang menarik ini ya, akhir-akhir ini ya, soal itu. Ya. Anak itu ada yang masih 15 tahun. Kemudian apa? Tadi sudah saya singgung kan, itu ada partai prima, itu sebenarnya hakimnya yang apa ya, tidak mestinya sejak awal itu adalah putusan tata usaha negara, dan soal apa tidak lolos verifikasi itu kan masuknya ke PT UN itu. Dan Anda bisa bayangkan dengan putusan pengadilan ini bisa melakukan penundaan. Saya belum baru saja dapatkan putusannya. Apakah amar putusannya itu bisa dikatakan ada penundaan tahapan pemilihan umum gitu ya. Saya ini baru aja dapat salinannya itu. Jadi itu kok bisa begitu loh. Itu kita lihat apakah dengan apa memang ada eksepsinya. Mohon maaf Pak Ari, ini ada yang bertanya melalui kolom chat, izin saya dari Bapak Iqbal Roy Askohat Putra SH. Mohon izin bertanya Bapak, apakah suatu putusan sela itu dapat diajukan sebuah upaya hukum seperti banding? Terima kasih, mohon petunjuknya Bapak. Monggo Bapak. Kalau upaya hukum putusan sela itu harus jadi satu dengan putusan akhir. Jadi satu dengan putusan akhir. Ya, jadi satu dengan putusan akhir. Kalau itu upaya hukum loh ya, karena memang diputus dulu oleh hakim, tapi nanti bandingnya itu sama-sama dengan putusan akhir. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Bapak, dari Ibu Delisha Revita Esa. Maaf Bapak, apabila ada kasus KDRT dalam hubungan pernikahan, mohon arahan dan penjelasan untuk proses di
pengabdi peradilan agama. Terima kasih. Oke. Kalau KDRT itu tentu arahnya ke pidana. Jadi harus diselesaikan dulu prosesnya di pidana. Apakah diputus pidana yang terkait dengan KDRT. Tapi kalau kaitannya dengan peradilan agama, tentu saya yang dimaksudkan tentu bagaimana mengajukan gugatan cerai. Nah, sebenarnya di dalam undang-undang perkawinan tadi ini kan peradilan agama berarti para pihaknya kan beragama Islam. Kalau perceraian itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, alasan perceraian itu sebenarnya tidak perlu menunggu putusan KDRT, putusan pidananya. Tapi di situ ada alasan bahwa terjadi penganiayaan salah satu pihak yang mengakibatkan luka berat. Saya kira tidak perlu menunggu bahwa kasus KDRT-nya itu diputus. Tidak. Bisa saja diajukan karena memang di Undang-Undang Perkawinan asal ada bukti, saksi misalnya, bahwa sering terjadi cekcok, kemudian disertai dengan kekerasan. Itu. Jadi tidak perlu nunggu harus ada putusan pidana yang terkait dengan KDRT. Jadi bisa tandem, bisa pidananya masuk, kemudian gugatan perceraiannya itu bisa masuk. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Mungkin sudah cukup jelas dari Ibu Delisia Revita Esa. Saya beri kesempatan satu pertanyaan lagi bagi peserta PKPA untuk bertanya. Dipersilakan melalui kolom chat, tidak apa-apa, ataupun menggunakan fitur raise hand. Nanti saya persilakan untuk open mic. Monggo. Untuk yang berkeinginan bertanya, silakan untuk mengaktifkan fitur raise hand atau menggunakan kolom chat. Nanti saya akan bacakan. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Baik, kelihatannya sudah cukup, Bapak. Kalau begitu saya akhiri untuk sesi ini. Terima kasih Bapak Ari Purwadi telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Kemudian terima kasih juga kepada para peserta PKPA yang sangat antusias tadi sudah bertanya kepada Pak Ari. Untuk itu mudah-mudahan materi yang telah disampaikan Bapak Dr. Ari Purwadi, SHM tadi bermanfaat guna ke depannya. Amin. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki sesi dari pemaparan materi Bapak Joko Sumarsono.